senang, ya, yang dipilih itu orang senang. Tapi yang susahnya kita rasakan. Situasi Flores Timur sampai dengan hari ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, dan itu sudah menjadi konsumsi publik. Orang semua sudah tahu, apalagi di media sosial bersiliweran informasi tentang kita Flores Timur. Para kita menjadi sasaran daripada aparat penegak hukum dalam proses untuk penegakan berbagai aturan, maka kita juga secara warga kita malu. Saya juga mantan pejabat, tidak bodoh seperti itu. Ada sekian banyak instansi yang saya pimpin dalam masa pengabdian saya sebagai pegawai negeri. Sampai saya pensiun, saya sangat mensyukuri karena tidak ada gangguan untuk saya punya diri dalam kaitan dengan melaksanakan tugas dalam kapasitas sebagai birokrat. Kenapa? Berani untuk mengatakan kepada pemimpin ketika apa yang dibuat oleh pemimpin atau apa yang akan dibuat oleh pemimpin itu salah. Harus berani katakan. Salah itu bukan karena saya tidak suka dengan pemimpin, tidak. Salah itu karena aturannya mengatur begini, Pak. Dan itulah fungsi daripada birokrat atau staf yang membantu bupatinya. Tapi kalau takut, kalau saya omong ini tidak sesuai dengan bupati punya mau, lalu saya nanti dimutasikan atau dinonjolkan, maka ikut saja dan akhirnya ketemu dalam buika. Dalam bui itu karena itu. Persoalannya sangat sederhana. Ketika kita tidak berani untuk mengatakan hal yang benar kepada pimpinan kita. Sehingga akhirnya karena pimpinan mau A, ya kita juga A. Walaupun A itu salah. Tapi akibatnya siapa yang pikul? Bukan bupatinya yang pikul. Bupati akan mengatakan begini, ya saya ini pemegang kebijakan. Sementara soal teknis yang memahami aturan mainnya seperti apa, tanya saya punya staf itu. Matilah kau. Mati. Dan akhirnya ya ketora, bukan kita senang dengan situasi itu, tapi saya secara pribadi sangat malu. Malu sekali sebagai orang Flores Timur. Kok begitu banyak pejabat kita yang harus berhadapan dengan masalah hukum, sementara yang lain sudah ada di dalam penjara. Lalu dalam jabatan yang bukan kaleng-kaleng, ya, jabatan mentereng semua. Dan itulah kita hari ini. Baru itu kita mulai dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya mau berubah, atau pemimpinnya membawa sebuah spirit yang untuk kebaikan bersama, maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mendukungnya. Dan hari ini kebetulan Pak Lukman hadir di sini. Mungkin besok ada lagi figur lain yang mampir ke sini. Bapak Kepala Desa sudah ingatkan. Siapa saja yang masuk, mari kita sama-sama hadir dalam pertemuan itu. Tetapi yang paling penting bukan sekedar datang, hadir, tetapi coba cerna. Coba pertimbangkan apa yang dikatakan oleh mereka tentang hari depan kita dan hari depan anak cucu kita nanti. Itu yang poin yang paling penting untuk kita pertimbangkan. Sehingga ketika seorang pemimpin mengatakan bagaimana tentang masa depan daerah kita, masa depan kita hari ini dan masa depan anak cucu kita, mari kita cerna dari sisi itu. Betul kan ini? Jangan sampai hanya cuma omong pada hari ini,
Lalu pada saatnya ketika dia menjadi, dia so lupa semuanya. Jo dia lupa jo kotoran to, itu hari dia omong begini. Dia omong begitu, hari ini dia so teringat lagi yang dia omong itu. Tadi jaminan yang Pak Lukman katakan, ketika hari ini dia omong seperti ini, dan kemudian kalau Tuhan memberkati lewat tanah merestui dan dia jadi, kawal dia dengan dia punya janji atau dia punya omongan ini. Datang bertemu, sampaikan. Kok Bapak kemarin waktu pertemuan dengan kita omongnya begini, setelah Bapak jadi, kok Bapak buat lain lagi nih, Bapak nih. Ya kalau kasarnya, kalau menurut orang umum pendek saja, Bapak ini putar balik. Iya. Dan di alam demokrasi ini ketika sebuah fakta yang terungkap ke permukaan bahwa benar seperti itu, omong, tidak usah takut. Ya bukan kita suruh bapak mama Dora ikut contoh Rocky Gerung. Lalu pada batu yang sama. Kalau orang Betawi kalau jalan terantuk di batu itu terus tahu bahwa itu ada batu. Lain kali kita jalan jangan. Termasuk kita memilih pemimpin kita. Ketika kali lalu kita sudah salah memilih karena kita terbuai dengan omongan dan janji-janji politiknya, ya kali ini jangan begitu lagi. So, hanya bisa tersandung pada hal yang sama atau batu yang sama itu kelasnya unta. Kau tahu unta? Kita liwat situ, kita terantuk situ ya. Kita balik juga, kita harus terantuk situ untuk memastikan bahwa saya jalan di tempat yang benar. Itu unta. Mereka orang manusia, bukan unta. Mari kita orang tahu bahwa di depan itu kita sudah keliru, kita sudah kilaf. Marilah kita berubah untuk jangan kilaf lagi seperti itu. Dan pada saatnya nanti boleh memberikan menjatuhkan pilihan kepada beliau dan kiranya